Media sosial diramaikan perbincangan soal pemanfaatan kayu gelondongan yang terseret banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Warga terdampak bencana terlihat memanfaatkan kayu sisa banjir untuk membangun kembali rumah dan memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini memunculkan perdebatan soal potensi persoalan hukum di kemudian hari. Salah satu unggahan di platform X menyebutkan suasana kawasan terdampak dipenuhi suara mesin pemotong kayu. Dalam video yang beredar, aktivitas tersebut terlihat terjadi di wilayah Tapanuli Selatan. Proses pemanfaatan kayu dilakukan secara gotong royong, melibatkan warga setempat bersama aparat TNI dan Polri sebagai bagian dari upaya kolektif bangkit dari bencana. Unggahan tersebut memantik beragam respon. Sebagian warganet khawatir pemanfaatan kayu berujung masalah hukum di kemudian hari. Namun, tidak sedikit pula yang menilai pemanfaatan kayu sisa bencana sah secara moral. Sementara warganet lain mengingatkan adanya preseden kasus hukum yang menimpa masyarakat kecil. Perdebatan ini memunculkan pertanyaan publik. Apakah warga terdampak bencana boleh memanfaatkan kayu gelondongan hasil banjir secara hukum? Pemanfaatan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir oleh warga terdampak bencana pada dasarnya tidak menjadi persoalan hukum selama tidak menimbulkan keberatan dari pihak lain. Hal ini ditegaskan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Fikar menyebut kayu hanyut akibat bencana alam memang dikategorikan sebagai hasil hutan negara. Namun, negara memiliki kewenangan untuk memperbolehkan pemanfaatannya oleh masyarakat dalam kondisi tertentu. Abdul Fikar menyebut hingga saat ini belum ada aturan khusus yang secara spesifik mengatur kepemilikan dan pemanfaatan kayu hasil bencana alam. Apabila kayu tersebut memiliki pemilik sah, misalnya dapat dibuktikan melalui izin usaha pemanfaatan hasil hutan, maka statusnya berada di bawah penguasaan negara. Meski demikian, Abdul Fikar menegaskan bahwa hukum tidak memberikan pengecualian eksplisit, terutama jika kayu digunakan untuk kepentingan bisnis. Ia menilai warga yang memanfaatkan kayu hanyut tanpa mengetahui asal-usulnya tidak dapat serta-merta dipersalahkan karena kayu tersebut berada dalam kondisi tanpa penguasaan pihak tertentu. Terkait potensi sanksi hukum, Abdul Fikar memastikan bahwa pemanfaatan kayu gelondongan untuk kebutuhan darurat seperti membangun rumah atau fasilitas sementara pasca bencana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif.